Halo pendaftar Sipenmaru Jalur Mandiri Alih Jenjang Simami 2021 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada video kali ini kami akan sedikit menyampaikan tutorial singkat bagaimana caranya mendaftar di sistem sipenmaru.poltekkesjogja.ac.id untuk mendaftar Simami 2021. Tapi sebelum memasuki video tutorial pendaftarannya, terlebih dahulu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pendaftar untuk membaca informasi lengkapnya di website resmi Poltekkes Jogja di poltekkesjogja.ac.id. Nanti tampilannya seperti di layar Bapak Ibu. Kemudian silahkan di scroll ke bawah. Nanti akan ada informasi Simami, Sipenmaru Mandiri, Jalur Mandiri Alih Jenjang 2021. Silahkan diklik Bapak Ibu. Nanti kalau diklik tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Tampilannya muncul seperti di layar Bapak Ibu. Sudah kami sampaikan semua informasi lengkap di Simami 2021 pada informasi ini. Silahkan Bapak Ibu membacanya terlebih dahulu, dicermati. Jangan sampai salah informasi sebelum nanti Bapak Ibu melakukan registrasi di sistem. Lengkap ya Bapak Ibu, dari persyaratan umum, prodi yang dibuka, timetable pendaftaran, semuanya sudah kami sampaikan. Jadi dicermati terlebih dahulu, dibaca semua terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kemudian kita bisa mendaftar di sistem registrasi online. Untuk memasuki sistem registrasi online, Bapak Ibu silahkan buka browsernya. Kemudian di browser ketikkan sipenmaru.poltekkesjogja.ac.id. Nanti tampilannya kurang lebih seperti di layar Bapak Ibu yang lihat sekarang. Kemudian kalau sudah seperti ini, silahkan scroll ke bawah. Nanti di tengah itu akan ada 3 pilihan jalur yang dibuka. Ada PMDP, ada uji tulis, ada mandiri. Bapak Ibu pendaftar Simami 2021, silahkan diklik yang jalur mandiri. Jangan yang lain Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu salah klik dan salah masuk ke jalur yang lain, datanya tidak bisa dipindah dan Bapak Ibu harus melakukan registrasi lagi dari awal. Oke Bapak Ibu, kalau sudah silahkan diklik yang mandiri yang di tengah. Nanti tampilannya akan berubah seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Kemudian silahkan masukkan nama lengkap Bapak Ibu. Kemudian emailnya Bapak Ibu. Untuk alamat email ini Bapak Ibu yang dulu pernah mendaftar di Poltekkes Jogja tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya dan belum berhasil melalui sistem ini, emailnya sudah tidak bisa digunakan lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan pendaftaran lagi, silakan Bapak Ibu membuat email baru saja kemudian mendaftar lagi. Karena nanti kalau emailnya sudah pernah digunakan, akan ada pemberitahuan email sudah digunakan dan tidak bisa dipakai lagi. Kemudian passwordnya silahkan masukkan password Bapak Ibu. Ini password untuk login ke sistem Bapak Ibu ya, bukan password email Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuat bebas, semudah mungkin untuk Bapak Ibu mengingat. Tidak harus passwordnya email. Ini password yang digunakan untuk login ke sistem Sipenmarunya nanti. Kalau sudah diisi semua, kemudian dicentang di sini, I'm not a robot, dicentang saja. Nanti akan muncul pilihan gambar, tergantung kata kuncinya yang diminta apa. Kebetulan kalau yang ini yang diminta chimneys, kayak cerobong asap gitu. Tapi nanti kata kuncinya bisa macam-macam, bisa sepeda, bisa mobil, tergantung di browsernya Bapak Ibu semua. Kalau sudah, silahkan klik verify. Kemudian klik daftar Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Email Anda telah terdaftar, silakan periksa email Anda untuk melakukan konfirmasi email.
Kemudian mari kita cek di email kita yang digunakan untuk pendaftaran. Nanti akan ada email verifikasi seperti ini. Bapak Ibu silahkan klik konfirmasi yang ada di bawah, diklik saja. Kalau sudah diklik, tampilannya akan berubah menjadi seperti yang nampak di layar Bapak Ibu. Email telah terverifikasi. Kemudian masukkan email yang tadi sudah kita masukkan di registrasi awal. Password yang kita buat waktu registrasi tadi. Kemudian klik lagi captcha-nya. Nah, ini kebetulan diminta gambar boot sekarang, kapal boot. Kemudian klik verify Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan klik login. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Akan ada pilihan fresh graduate, pegawai tugas belajar, pegawai izin belajar. Itu bedanya apa Bapak Ibu? Untuk pendaftar yang bukan dari peserta tugas belajar maupun izin belajar, silahkan diklik yang fresh graduate. Walaupun mungkin Bapak Ibu bukan lulusan fresh graduate tahun lalu, tapi bagi pendaftar yang bukan tugas belajar maupun izin belajar, silahkan diklik yang fresh graduate saja. Karena nanti ketika Bapak Ibu bukan tugas belajar maupun izin belajar tapi yang dipilih ini, di sistem nanti Bapak Ibu ketika mengunggah dokumen, ketika memilihnya tugas belajar ataupun izin belajar, akan diminta untuk mengupload surat keterangan tugas belajar ataupun izin belajar. Kalau yang tugas belajar maupun izin belajar silahkan tinggal disesuaikan saja. Kalau tugas belajar, izin belajar. Tapi buat peserta yang bukan dari tugas belajar maupun izin belajar, berarti kliknya yang fresh graduate. Oke, kemudian tanggal lahir silahkan diisi tanggal lahir Bapak Ibu semua. Kemudian latar belakang pendidikan ini inline dengan prodi yang akan dituju Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ingin mengambil sarjana terapan keperawatan anestesiologi, berarti backgroundnya yang D3 keperawatan. Kalau yang sarjana terapan gizi, berarti latar belakang pendidikannya yang D3 gizi. Kemudian kalau yang ingin mengambil profesi nurse, berarti background pendidikannya yang sarjana terapan keperawatan. Kalau pendaftaran dari S1 keperawatan bagaimana? Ya diambil saja nanti sarjana terapan keperawatan. Nanti kan data perguruan tinggi, data lain-lainnya bisa disesuaikan waktu sudah masuk ke sistem. Jadi ini di pedoman sudah ada, sudah kami sampaikan, dilihat saja tabel prodi yang dituju dan latar belakang pendidikannya apa sudah ada. Oke, di sini saya mencoba mendaftar sebagai calon mahasiswa baru yang memilih prodi sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Kalau sudah yakin ini fresh graduate tugas belajar atau izin belajar sudah yakin benar, kemudian prodi dan tanggal itu sudah benar, kemudian bisa klik OK. Pastikan sudah benar semua dulu Bapak Ibu, karena nanti datanya ketika sudah diklik OK tidak bisa dirubah. Oke, kemudian silahkan klik tombol OK, akan ada kembali validasi yang meyakinkan Bapak Ibu bahwa pilihannya sudah benar. Kalau sudah benar ya langsung saja klik OK lagi. Oke. Kalau sudah klik OK, nanti tampilannya akan berubah seperti muncul di layar Bapak Ibu. Halaman tagihan pembayaran. Kalau sudah seperti ini ya tinggal lakukan pembayaran dulu. Kalau sudah lakukan pembayaran, nanti halaman si Penmaru Bapak Ibu akan kembali aktif untuk melakukan pembayaran. Oke, mari kita lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah dilakukan pembayaran, mari kita login lagi ke akun kita.
Untuk melakukan input data dan unggah berkas persyaratan pendaftaran, Bapak Ibu buka halaman Sipenmarunya lagi di sipenmaru.poltekkesjogja.ac.id. Kemudian silahkan klik login, masukkan kembali email yang tadi digunakan untuk mendaftar, kemudian masukkan password Bapak Ibu, kemudian klik captcha-nya lagi. Ini gambar yang diminta, jembatan. Klik semua gambar jembatan, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau sudah semua, kemudian klik verify. Kemudian klik login. Nah, nanti kalau sudah dibayarkan, halamannya akan berubah jadi seperti muncul di layar Bapak Ibu. Ada untuk input data, unggah berkas, dan terakhir itu submit berkas. Pertama, silakan kita klik input data Bapak Ibu. Mari kita masukkan data kita. Oh iya Bapak Ibu, untuk yang dokumen wajib diunggah adalah dokumen yang bertanda bintang di sini. Terlihat di layar, ada yang tanda bintang, ada yang enggak. Jadi yang wajib diisi, maksudnya yang mandatory harus diisi, kalau tidak diisi tidak bisa disimpan, itu yang ada tanda bintangnya. Jadi kalau ada yang tanda bintangnya enggak diisi sama Bapak Ibu, nanti akan ada notifikasi data harus diisi. Atau kita coba, ini misal masih kosong seperti ini, klik simpan. Nah, lengkapi semua kolom yang diperlukan. Ada keterangan seperti di layar, wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi. Oke Bapak Ibu, kalau sudah, kemudian kita isi dulu data-datanya biar bisa disimpan. Kalau sudah diisi semua seperti ini, tinggal klik simpan Bapak Ibu. Mari kita coba simpan. Nah, data pribadi berhasil disimpan seperti muncul di layar Bapak Ibu. Kalau sudah, kemudian kita berlanjut ke pengisian data perguruan tinggi. Silakan diklik tab di sebelahnya. Ceritanya di sini saya akan mengisi sebagai lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bapak Ibu silahkan nanti diisi sesuai data pribadi Bapak Ibu masing-masing ya. Oh ya, untuk data perguruan tinggi ini kalau Bapak Ibu kesulitan mencari, sebenarnya kolomnya bisa dicari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau kampus mana gitu, ada kolom pencariannya. Ada tips untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat, mungkin kalau kesulitan memilih nama perguruan tinggi, menggunakan kode perguruan tingginya Bapak Ibu. Misalnya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, sebenarnya kode perguruan tingginya kan 405015. Caranya untuk tahu kode perguruan tinggi tinggal di search saja di Google, kayak nampak di layar ini, kode perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ini kan muncul 405015. Nah, kita paste di sini tadi kode yang tadi 405015.
015, maka otomatis masuk ke perguruan tingginya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ya, itu nanti tips untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan mencari nama perguruan tingginya ya. Kalau sudah muncul ya, maksudnya sudah muncul dari search, tidak perlu menggunakan tips ini, tidak apa-apa juga. Oke, kalau sudah, kemudian kita isi akreditasi institusinya. Kalau sudah diisi semua, kemudian klik simpan. Nanti akan ada notifikasi di atas berwarna hijau seperti ini, data berhasil disimpan. Kalau sudah mengisi data pribadi, sudah mengisi data perguruan tinggi, kemudian langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas persyaratan. Sama seperti yang di input data pribadi dan perguruan tinggi tadi, dokumen yang wajib adalah dokumen yang ada tanda bintangnya Bapak Ibu. Nanti silahkan dicermati. Sama dengan yang input data tadi, kalau yang bertanda bintang belum terisi, maka dokumen tidak akan bisa disubmit kalau yang sekarang. Jadi harus diunggah semua dulu dokumen mandatorinya. Kalau sudah diunggah baru nanti bisa submit berkas. Mari kita lakukan unggah dokumen. Di unggah dokumen ini Bapak Ibu maksimal ukurannya 500 KB, bisa dibaca di atas. Format filenya bisa JPEG, bisa juga PDF, kecuali yang di pas foto. Kalau pas foto itu wajib JPEG agar nanti fotonya bisa muncul. Dokumen yang lainnya bisa PDF, apalagi untuk dokumen-dokumen yang ukurannya jumlah halamannya lebih dari 1 halaman. Karena di PDF kan nanti bisa lebih dari 1 halaman penyimpanannya, sementara kalau di JPEG tidak bisa kayak PDF yang bisa lebih dari 1 halaman. Oke, kemudian mari kita unggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti kalau berhasil diunggah akan nampak seperti ini. Ada pilihan hapus dan lihat. Hapus ini untuk mengganti dokumen yang diupload dengan dokumen baru. Misalnya ternyata ketika sudah diunggah seperti ini dan diklik, ternyata kok gambarnya kurang jelas, scan dokumennya kurang jelas, bisa dihapus, kemudian di scan ulang agar bisa diganti dengan dokumen yang lebih terbaca. Iya, pastikan Bapak Ibu nanti dokumennya sebelum disubmit berkas dilihat kembali, kan ada tombol lihatnya. Silahkan dilihat apakah memang bisa dibaca gitu. Karena dokumen ini nanti kan disubmit ke verifikator si Penmaru. Kalau di Bapak Ibu sudah tidak terbaca, berarti di verifikator pun sama, tidak terbaca. Alangkah lebih baiknya agar prosesnya tidak lama untuk verifikasi dokumen Bapak Ibu, sebelum disubmit berkas dilihat dulu semuanya di Bapak Ibu terbaca atau tidak. Kalau di tempat Bapak Ibu terbaca, ya di tempat kami juga akan terbaca. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu waktu di preview tidak terbaca, ya sama, di tempat kami juga mungkin ngeblur dan tidak terbaca. Jadi pastikan sebelum nanti submit berkas ditinjau satu persatu, dilihat lagi apakah sudah terbaca atau belum. Kemudian untuk persyaratan-persyaratan yang ada di informasi lengkap yang ada di website poltekkes.ac.id, kan ada beberapa surat-surat persetujuan pernyataan yang harus dilengkapi. Template-nya sudah ada semua di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja. Ada tombol download template, tinggal dilengkapi. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dilengkapi, di scan baru di-upload. Memang bisa diaksesnya setelah Bapak Ibu mendaftar, bukan ada di halaman pedoman yang ada di website resmi poltekkes.ac.id, tapi
adanya di sini, di halaman unggahnya sini. Untuk surat keterangan sehat ini Bapak Ibu yang mungkin suratnya satu surat tapi melingkupi semua, misal ada surat keterangan tinggi badan, surat keterangan tidak buta warna, nanti bisa diupload lebih dari satu kali. Misal yang tinggi badan dan tidak buta warna ini suratnya sama, tidak apa-apa diupload di dua tempat sekaligus selama memang menerangkan persyaratan tinggi badannya ada, tidak buta warnanya juga ada. Nanti bisa diupload lebih dari satu kali. Untuk yang ini screenshot riwayat studi laman forlabristekdikti.go.id ini, Bapak Ibu tinggal browsing saja di halaman Ristek Dikti ya Bapak Ibu, kemudian masukkan nama dan perguruan tinggi Bapak Ibu, nanti biasanya udah muncul data Bapak Ibu. Nah nanti yang di screenshot data itu ya, data yang di lamannya Ristek Dikti, di Google saja nanti Forlab Dikti, nanti akan muncul websitenya, silahkan dicari data Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin datanya belum ada di Dikti karena mungkin lulusan lama gitu, di halaman screenshot ini mungkin bisa diganti dengan surat klarifikasi lulusan. Surat klarifikasi lulusan Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Tinggal ditanyakan saja, nanti biasanya sudah ada formatnya dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Oke, kemudian upload KTP. Ini KK bertanda bintang. Kita simulasikan, misal kita submit tapi ada dokumen mandatori, dokumen wajib dilengkapi yang terlewat, nanti seperti apa kita coba ya. Ini kan sudah input data, sudah unggah berkas, kemudian tahap selanjutnya adalah submit berkas. Ini nanti tampilannya untuk submit berkas seperti nampak di layar. Silahkan klik submit data sekarang. Harap diingat Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah klik submit data sekarang, itu Bapak Ibu berarti sudah yakin dengan data yang diinput, data yang diunggah, dan Bapak Ibu siap mengajukan untuk diverifikasi oleh verifikator si Penmaru. Nanti kalau sudah disubmit, data sudah tidak bisa diubah lagi oleh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yakin sudah menginput dengan benar dan mengunggah dengan benar. Makanya kami sarankan sebelum Bapak Ibu melakukan submit, alangkah lebih baiknya di cross check ulang terlebih dahulu dari input data, input perguruan tinggi sampai unggah berkasnya. Oke, kalau sudah kita klik submit data sekarang, tapi tadi kan kita simulasikan ada satu unggahan yang belum kita isi padahal dokumennya wajib. Nanti akan seperti apa? Nah, kalau ada yang terlewat kayak ini tadi, ini sengaja kita lewatkan tadi ya, tapi kita simulasikan bahwa ada yang belum kita unggah di dokumen mandatorinya, maka seperti ini. Untuk cek apa yang kurang, tinggal diklik di link yang berwarna biru itu Bapak Ibu, otomatis nanti akan lari ke halaman yang kekurangan unggahan atau kekurangan datanya. Tinggal di scroll saja, dicari yang ada tanda bintangnya dan belum diisi atau belum diupload apa. Oke, kalau sudah diklik lagi, diupload lagi. Kalau sudah semua, kita coba submit lagi Bapak Ibu. Sekarang coba kita submit. Nah, kalau sudah lengkap semua, tampilannya beda, muncul validasi seperti ini. Validasi yang meyakinkan bahwa memang
dokumen Bapak Ibu sudah lengkap dan siap untuk lanjut proses verifikasi. Kalau Bapak Ibu sudah yakin dan siap, tinggal klik OK saja. Mari kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK seperti ini, itu nanti dokumen akan terkirim ke verifikator simpan baru. Akan ada pemberitahuan seperti ini: data dan berkas Anda sudah berhasil diajukan. Anda akan mendapatkan notifikasi melalui email mengenai hasil verifikasi berkas oleh panitia simpan baru. Tahap selanjutnya tinggal Bapak Ibu menunggu hasil verifikasi dokumen. Nanti kalau dinyatakan lolos berkas, berarti tinggal mengikuti ujian masuknya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada kesulitan, masih ada pertanyaan, silahkan diajukan ke nomor telepon Poltekkes Jogja di 0274 617 pada hari dan jam kerja tentu saja ya, atau bisa melalui email sipanmaru@poltekkesjogja.ac.id. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selamat mendaftar, semoga sukses. Terima kasih.